لكل وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para jamaah Masjid Jamiat Taqwa yang senantiasa selalu berkenan Allah Subhanahu wa taala. Terus alhamdulillah hadir khatib kita hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan guru kami Ayahanda Kiai Haji Ceceng Syarif MA dari Majelis Ulama Indonesia Kota Karawang. Hinafillah Ustaz Ucap Rahman, Ustaz Saifuddin, Ustaz Mustafid, para jamaah yang nantiasa selalu makan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, di mana di hari Jumat yang penuh barokah ini tentunya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita untuk kita menuju masjid yang penuh barokah ini untuk senantiasa melaksanakan rutinitas kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Terlepas senantiasa salawat teriring salam, marilah kita haturkan sampaikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarga, para sahabat, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang terus melaksanakan sunnah dan ajaran. Mudah-mudahan kelak kita meninggal nanti kita sangat mengharapkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah bahagia, sebelum khatib naik mimbar, mari kita tidak bosan-bosan kita awali jemaah kita kali ini dengan bacaan surah Fatihah, tentunya dengan fadilah suratul Fatihah. Kita kirimkan teruntuk orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, sahabat, teman kita yang murah dahulu kita semua. Kita doakan, kita kirimkan Fatihah senantiasa Allah ampuni segala dosanya, Allah jadikan kuburnya orang min riyadil jannah. Terus pula tidak bosan-bosan teruntuk perusahaan yang sangat kita cintai di PT Isuzu Asra Motor Indonesia. Terus kita minta kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah terus berikan kemajuan, berikan keberkahan, berikan keselamatan, berikan keberkahan di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Tentunya juga kita yang bekerja senantiasa Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, untuk petugas pada kesempatan hari ini yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam, yang terhormat orang tua kami Abuya Kiai Haji Ceceng Syarif MA dari Kota Karawang, dari MUI Karawang, untuk muadzin kepada Hina Ustaz Saifuddin. Baik jamaah, informasi sedikit dari DKM terkait dengan keuangan masjid. Terbilang saldo awal sampai pada saat ini Rp6.578.000, masukan Rp2.842.000, pengeluaran Rp1.960.000. Terbilang saldo sampai saat ini Rp7.460.554. Terima kasih dari Allah kepada jamaah semua yang telah menasikan infaknya kepada untuk kepentingan DKM tentunya. Baik, jamaah yang masih berada di belakang, yang masih duduk santai, agar segera memasuki ruangan masjid karena waktu sudah tiba. Dan yang masih mengaktifkan handphone, yuk sama-sama kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk menambah kekhusyuan sholat Jumat kita hari ini. Dan juga untuk bisa merapatkan soft yang paling depan, monggo segera diisi karena banyak jamaah kita yang masih berada di belakang. Terima kasih atas keperhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada ungkapan yang memang mudah diucapkan, bahkan kalimat ini menjadi persyaratan bagi khususnya pegawai negeri ataupun juga pegawai swasta dalam kesepakatannya atau noktah kesepakatannya, fakta integritasnya. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu di dalam pernyataan ketika mau masuk menjadi pegawai negeri TNI Polri, itu pasti ada. Sebetulnya ukuran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu tidak bisa diukur sejauh mana ketakwaannya. Tetapi ketika dia menyatakan siap
selesai urusannya. Mungkin juga di perusahaan-perusahaan juga sama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu memang ucapannya ringan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Zaid bin Sabit, sahabat Nabi yang banyak menulis suhuf Al-Quran, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari?" Ini bahasa Indonesianya. Rasul menjawab, "Ya Amirul Mukminin Zaid bin Sabit, orang bertakwa itu bagaikan sedang berjalan di atas onak dan duri. Tidak mungkin dia sembrono berjalan. Pasti dia memikirkan, ini harus langkah saya ini harus kemana. Soalnya banyak duri dan onak. Kalau kita salah langkah, kita salah. Pasti kita akan mengalami malapetaka. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian. Orang yang bertakwa ketika berjalan di atas jalan banyak onak dan duri, memilih jalan yang baik. Artinya bahwa orang yang bertakwa ketika hidupnya di dunia itu penuh kehati-hatian. Baik ucapan, perilaku dan lain sebagainya. Tidak sembarangan. Itulah orang yang bertakwa. Sayyidina Ali pernah berkata bahwa takwa itu al-khawf minal jalil. Orang yang bertakwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pengertiannya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Pengertian orang takwa itu adalah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak meninggalkan sebuah larangan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang belum menjadi orang yang bertakwa. Al-khawf minal jalil. Orang yang bertakwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah berbeda konotasinya dengan takut kepada binatang buas. Kalau kita takut ke binatang buas, tentunya kita harus menjauh. Kalau kita memberanikan diri mendekat kepada binatang buas, pasti kita akan dimangsanya. Tetapi al-khawf minal jalil, takut kepada Allah itu harus mendekat. Jadi ironisnya, al-khawf minal jalil, di masa sekarang ini orang semakin jauh kepada Allah. Harusnya semakin mendekat kalau menjadi orang yang bertakwa. Itu kata Sayyidina Ali, yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu al-khawf minal jalil. Takut kepada Allah itu artinya melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Ketika, maaf, hari ini adalah melaksanakan sholat Jumat tepat pada waktunya, itulah khawf minal jalil. Lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin menjauh. Berarti kita masih jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Ciri orang yang bertakwa itu senantiasa dia selalu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama menjadi pegangan
hidup kita namanya Al-Quranul Karim. Baik secara tekstual ataupun secara kontekstual, secara Qur'aniyah atau kauniyah. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya memang kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Banyak orang yang selalu membaca Al-Qur'an bagus, tetapi Iqra bil lafziyah, Iqra bil makna, ini banyak juga pengertiannya. Iqra bil amal, kita harus memahami Al-Quran secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan hanya sampai batas kepada membaca Al-Quran secara Qur'aniyah, secara tekstual. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengamalkan ayat Al-Quran yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang belum mengena di hadapan para kaum muslimin dan muslimat, masih terbatas pada konteks secara Qur'aniyah wal amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga, waridha'u bil qalil. Di era milenial ini banyak orang selalu berlomba-lomba untuk mencari sebuah kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Tidak mungkin dia terjerat yang namanya judi online dan lain sebagainya. Itu artinya tidak menerima waridha'u bil qalil, tidak cukup dengan apa yang dikasih oleh perusahaan. Itu sudah diprediksi oleh perusahaan. Gajinya sekian, itu punya anak sekian, sudah cukup. Tapi ternyata tidak mensyukuri. Masih banyak orang terjerat oleh judi online. Kemudian keluarganya masih juga ada ikut namanya emok bank atau bank emok dan lain sebagainya. Ini artinya waridha'u bil qalil tidak dilaksanakan. Itu orang sudah keluar dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang terakhir, wal yaumir rahil wal istidadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu selalu mempersiapkan amalan-amalan atau pahala untuk kehidupan yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat, dunia ini hanya sementara. Dunia yang kita sayangi ini akan kita tinggalkan semuanya. Akan hancur dunia ini. Kita kalau seandainya tidak wal istidadu liyaumir rahil, kapan kalau kita tidak ibadah sekarang di dunia? Dunia ini hanya dilewati, dunia ini hanya disinggahi. Jangan beranggapan bahwa dunia ini sebagai tempat yang terakhir. Ada kehidupan setelah dunia. Kalau tidak percaya, tanya kepada saudara-saudara yang sudah meninggal. Betul nggak ada kehidupan di sana? Kalau saya yakin, karena ada keterangannya, bahwa setelah kehidupan dunia, ada kehidupan yang namanya akhirat. Kalau kita tidak dipersiapkan untuk bekal nanti di yaumil akhir, kehidupan di akhirat nanti, kita tidak punya bekal. Hanya suruh beribadah kepada Allah. Hanya disuruh untuk menahan perbuatan maksiat dan dosa. Hanya disuruh untuk berbuat baik. Itu saja di dunia itu. Itu menjadi bekal nanti untuk kehidupan di yaumil akhir. Jangan sekali-kali kita berbuat maksiat dan dosa, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh aturan agama, aturan negara. Karena kebenaran itu harus benar menurut agama dan benar menurut negara.
itulah insya Allah manusia akan mendapat kebahagiaan di dunianya. Yang kita selalu pinta, tidak terasa kita sebetulnya walaupun kita tidak paham, tidak ngerti kalimat yang selalu diungkapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pengertiannya kita bermohon kepada Allah, mohon diberikan kebahagiaan di dunia. Tidak mungkin kita bahagia di dunia kalau tidak ikut aturan urusan dunia. Tanya kepada mereka yang sekarang mondok di Sukamiskin, di Bandung, akibat perbuatan korupsi, hartanya banyak. Tanya hatinya, bahagia tidak? Pasti tidak bahagia, karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan negara. Jadi kalau ingin bahagia di dunia, ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan negara Indonesia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan apabila kita ingin mendapat kebahagiaan di akhirat pun juga kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirnya bahkan ada keterangan, kalau kita tidak taat aturan negara di dunia ini, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qina adzabannar, kita akan mendapat siksa yang sangat pedih nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan wal istidadu yaumir rahil ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Kenapa kita sholat? Kenapa kita berbuat baik? Karena kebaikan amaliyah itu akan menemani nanti di dalam kubur. Jangan harap manusia akan mendapat kebaikan di akhirat dan di dunia kalau tidak berbuat baik di dunia, kemudian tidak berbaik untuk kepentingan akhirat. Rugilah manusia selama hidupnya ini kalau tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li ustadina wa li masyayikhina wa li ikhwana wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat khususan min amwatil muslimin wal muslimat fi tragedi Palestina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.